Yesus tidak Ya. boleh dibunuh. Yang membunuh Yesus ini apakah benar atau salah? Ya salah. Salah. Berarti Ya. pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan atau karya keselamatan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Penyaliban ini karya Pilatus atau karya Tuhan? Jawab. Ya karya Tuhan lewat Pilatus. Ternyata Anda hancur. Ternyata penyaliban itu adalah karya Pilatus, bukan karya Tuhan. Karya Tuhan jelas, karya Tuhan jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu karya Tuhannya. Karya penyaliban ternyata Pilatus dengan sangat terpaksa harus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan itu bukan karya Tuhan. Terjawab tadi pertanyaannya. Kabar. Jadi saudara-saudara, kita menyaksikan drama hari ini. Ternyata penyaliban Yesus itu adalah karya iblis melalui tangan Pilatus dan orang-orang Roma dan orang-orang yang benci kepada Yesus. Tak ada tersentuh sedikit pun karya Tuhan di dalamnya. Subhanallah. Oke, saya kira begitu. Kalau masih ada yang mau diterapi, silakan. Kalau bicaranya itu sudah nyata karya tadi itu Tuhan. kabur lewat pintu apa lewat jendela tadi itu kaburnya ya? Lewat klosek, Bang. Orang pengikut Tuhan kok kayak gini. Victor gak denger. Lanjut. Silahkan pasien berikutnya, silahkan bertanya apa yang tadi Silakan, konsultasi. selagi ada dokter termuka Kak yang ada di sini yaitu Gurunda Juma, silakan yang mau ini diobatin. Coba baca di Nisa. Obatin ngapain? 4 ayat Dibuatin 1. dengan dia. Nisa 4 ayat Nisa 157 sampai 159. Abang nggak Coba. usah baca ayat Alkitab. Oh, Nisa, oke lah. Tidak. Kita diskusi nih, coba. Nisa Itu yang ngomong satu agama dengan abang, Bang Don. Yang seagama, seiman, sama Kristen. Yang ngomong sama abang baru satu. Bisa jawab nggak? Saya bacakan Mana? ya. Apa misa? Anissa Oh, 157, 158, Nggak bisa. 159. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tapi Rasul Allah. bohong. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, ya kan? Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Terus? Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Terus? Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Terus? Ya kan? Betul kan? Terus? Jadi yang kalau menurut di Anisa 157 sampai 159 itu kan bukan Yesus yang disalib. Iya, karena Yesus orang benar, Bang. Iya, Boleh nggak orang benar dibunuh, disalib? Boleh nggak? Nggak boleh. Kan memang Nggak sudah boleh, kan? kenapa disalib di situ. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Ya. Iya, karena Yesus itu orang benar. Boleh nggak? Saya tanya dulu, boleh nggak orang benar itu disalib? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti yang disalib itu adalah Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Yesus itu beda. Pengkhianat. Yesus itu memang sudah rancangan Allah. di mana? Ada aja. Manusia. Anda harus memaksakan otak Anda dikebiri Jangan dengan salah. doktrin. Tuhan Tolong memang tunjukkan dulu, menciptakan diri sebagai manusia. bantah dulu Keluaran 23 nomor 7. Boleh nggak Yesus dibunuh? Apa Itu tidak dibilang Yesus di situ, itu berbeda. Itu ditujukan kepada semua orang. Hanya Yesus kan beda, bukan orang. Kenapa beda? Kenapa beda? Bukan ini, dia ada Allah. Kenapa Yesus beda? Kenapa Yesus beda? Karena Yesus adalah bukan orang.
Lalu kalau bukan Gini, orang apa? di Kucing. Keluaran 23-27 itu kepada umat Israel. Loh, Yesus umat siapa? Kepada Yesus orang. itu umat Israel atau bukan? Ini sebelum Yesus datang, ini sebelum Yesus ya. Nah, sekarang apakah ini berlaku menurut Yesus ini berlaku? Dengarkan, Dengar. ini menurut Yesus berlaku atau tidak pada saat Yesus ada? Dengan ayat itu, kedatangan Yesus itu memang Nenek sudah rancangan kiper, Tuhan. saya tanya, apakah Itu data rancangan ini Tuhan. pada saat Dia Yesus mau datang dikorbankan masih berlaku untuk atau tidak? menebus dosa di kayu salib. Nenek Jadi tidak ada kiper, yang itu bisa maumu, mendapatkan itu itu. mimpimu, itu maumu, itu mimpimu. Sekarang bantah saja. Berbeda. Apakah Yesus itu bisa dibunuh atau tidak menurut Keluaran 23 nomor 7? Indonesia Jangan itu dihubungkan dengan Keluaran 23. Berbeda Bisa itu, Pak. baru mau bicara yang dengarkan kesana. saya, dengarkan. Apakah Yesus ini kemudian bisa dibunuh berdasarkan Keluaran 23 nomor 7? Tidak, Beda, Pak. Beda, Tidak jangan hubungkan ayat bisa. itu. Itu ayat konteksnya Tidak lain. bisa. Yesus datang ke dunia memang untuk mau ditebus, untuk disalibkan. Itu memang sudah rancangan Di mana Tuhan. dalilnya? Jangan dihubungkan. Di mana dalilnya Sudah Yesus jelas di datang situ, ke Yohanes dunia memang 16. untuk disalibkan? Di mana Karena begitu besar kasih dalilnya? Allah kepada dunia, dia mengorbankan anaknya. Itu jelas Mengorbankan di situ atau dikatakan. mengorbankan? Di situ mengorbankan? Di situ mengorbankan menurutmu? Tolo. Nah, di mana dituliskan di Matius 3 dikorbankan Kamu Yesus itu memang di situ? pengikut iblis. Tolo mentong. Mengaruniakan bukan Pak. mengorbankan, tuyul, penipu. Itu tertulis di domi. Di domi itu bukan korban, tetapi anugerah. Yesus itu anugerah, bukan Dia korban. mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita manusia. Di Begitu mana maksudnya. dalilnya Tidak ada itu hubungannya tertulis? dengan Keluaran Cuplis. 23. La Berbeda haula wala masanya. quwata illa billah. Yesus mengatakan di dalam pengajaran beliau Lukas 16 nomor 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Keluaran 23 nomor 7 itu batal. Itu kata Yesus. Jangan asal-asal kalian. Jangan asal-asal. Kau tuh pembohong. Loh, kok jadi pembohong saya? Memang kau kutip ayatnya, ayat nggak benar itu, Bang. Coba kita baca Lukas 17 nomor 16. Coba Anda yang baca ke saya. Coba. Lukas 16-nya coba Anda baca. 16 17 coba Anda baca. Coba. Bacakan ke saya. Coba Anda bacakan ke saya. Kita baca kitabku juga, kalian juga nggak bisa ngerti. Saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Lukas Iya, kalau 16 kau tahu, nomor pasti kau tahu 17. cerita Yesus adalah Lebih Tuhan. mudah, dengarkan, kau diam. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik Ayat. dari hukum Taurat batal. Nah, boleh nggak batal Keluaran 23 nomor 7? Boleh nggak dibatalin? Menurut Yesus, boleh nggak? Yesus Boleh datang nggak? menggenapi hukum Taurat. Boleh nggak? Orang benar sampai saat ini aja dibunuh, orang yang nggak salah dibunuh. Boleh nggak orang yang tidak Masalahnya bersalah di itu mana? dibunuh? Boleh nggak? Masalahnya di mana? Dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Boleh nggak Yesus dibunuh? Masalahnya orang benar tidak boleh dibunuh, orang baik tidak boleh dibunuh. Dasarnya Oke. kenapa? Nah, Yesus Jum- boleh nggak dibunuh? Juma. Yesus Juma. boleh nggak dibunuh? Yesus Juma. boleh nggak dibunuh? Juma, Apa dibunuh? Itu bukan Juma, dibunuh, dikorbankan. biar saya jawab, biar Bukan saya dibunuh, jawab. dikorbankan. Otakmu Biar nyelip saya diketek. Biar saya jawab. Otakmu kayak nyelip di ketek. Biar Bung. Yesus biar, tidak boleh. Yesus katanya tidak dibunuh tapi dikorbankan. Biar Kau dong, kalau di biar depan dong. saya ini kulempar penghapus kau. Iya, Biar, Bang. itu ini pengikut Tuhan. Janganlah bang, Biar nanti kepalanya itu loh bendol. Murid kok biar saya kayak yang gini jawab, kali. biar saya yang jawab. Karena silakan. Bung Juma ini saya lihat etika berbicara juga tidak ada ngerocos. Memang diajarin gitu Bang Juma ya? Yes, untuk kepada domba dan dombi memang, harus betul. memang diajarin begitu. Oke, mari Ya, kita silakan. pakai akal yang sehat ya. Oke, Juga bagus. cerdas. Oke. Yang lain diam. Ini pakai akal. Sekarang Pertanyaannya Keluaran, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7, apakah Yesus boleh dibunuh? Ini akal, coba. Oke. Aku baca ya. Berapa tadi Keluaran 23:7 ya? Oke. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar
tidak boleh kau bunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Oke, lalu apa pertanyaannya dari situ tadi, Bung? Kita pelan-pelan ya. Bolehkah Yesus ini dibunuh? Secara hukum tidak. Secara hukum tidak boleh karena memang larangan dari Allah kan, tidak boleh. Oke, secara hukum Allah, Yesus tidak boleh dibunuh. Nah, yang membunuh Yesus ini apakah benar atau salah? Ya salah. Salah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan atau karya keselamatan? Dengar, jangan logikanya kalau seperti itu lompat, Bung. Logikamu, ingat kau tanya kamu ingin menggunakan logika. Katanya kau ingin menggunakan logika. Iya. Katanya kau ingin menggunakan logika. Sekarang ketika Yesus itu dibunuh, itu adalah kesalahan atau kebenaran? Yesus yang wafat di salib. Pakai logika, ingat. Pembunuhan terhadap Yesus itu kesalahan atau kebenaran? Jawab. Pembunuhnya salah, tetapi dengan wafat di salib itu suatu kebenaran. Jangan kau pakai jurus Paulus sama saya. Kutanya. Pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Orang yang mengimani perbuatan salah apa namanya? Kami tidak mengimani perbuatan salahnya, karena kami tidak mengimani pembunuhannya, tetapi pengorbanannya. Loh, kalian tidak mengimani pembunuhannya. Kalian tidak mengimani pembunuhan. Berkat pembunuhan Yesus, kalian menerima upah apa? Iya, upah keselamatan. Keselamatan. Berarti yang mengimani pembunuhan Yesus mendapatkan keselamatan. Betul? Tidak, kita tidak. Makanya saya bilang konsep kamu, logika kamu itu melompat. Coba kita lihat. Coba kita bedah logika kamu. Silakan. Seperti ini ya. Oke, Bung ya. Silakan. Kamu punya kamu memiliki tidak usah kamu lah, tidak bagus. Gak apa-apa. Dengan saya santai aja. Yang penting jangan agamaku yang kau kamu memiliki menurut asumsinya dia. Silakan. Sekarang begini, kita sepakat tidak bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kejahatan? Sepakat tidak kita? Iya, sepakat. Oke. Berarti penyaliban Yesus itu adalah karya kejahatan. Betul? Penyalibannya yang membunuh Yesus itu yang salah. Bukan. Karya penyaliban Yesus itu adalah karya kejahatan. Betul? Iya. Oke, sepakat. Udah selesai. Udah tamat di situ, udah tamat. Nggak ada lagi. Dengar. Karena nggak usah, udah selesai. Penyaliban Yesus itu adalah kejahatan. Selesai. Lu mau bungkus kejahatan ini dengan apa? Tapi mau bungkus kejahatan ini dengan apa? Jawab saya sekarang. Bukan pada saat penyaliban Yesus itu ada dua hal. Dengar, itu kejahatan kamu lakukan dalam dunia ini, dan itu adalah juga kebaikan. Ketawa lagi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kejahatan kalian bungkus dengan kebohongan. Oke. Kamu tertawa saja cuma. Ketika sudah selesai berbicara, beritahu saya. Saya sudah selesai pada kesimpulan bahwa penyaliban Yesus adalah sebuah kejahatan, dan kejahatan itu adalah karya iblis. Sekarang sesi kedua. Memangnya Yesus yang siapa yang mengimani karya kejahatan? Jangan melompat, Bung. Ini indah. Kita sudah selesai kan? Itu logikanya. Kita sudah selesai. Saya bilang saudara sudah mengakui bahwa penyaliban itu adalah karya kejahatan alias iblis. Sekarang sesi selanjutnya, level kedua. Siapa yang mengimani karya iblis? Kita bedah dulu logikamu. Apa yang berani nggak? Berani. Dengarkan statement kamu tadi. Ulangi statement kamu tadi. Dengarkan. Dengan silogisme yang sama, dengan proposisi yang sama, dan hasil silogisme. Jangan ajarin saya. Saya ini lulusan terbaik psikologi pendidikan. Oke? Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan malah sakit psikologis. Diam. Sekarang gini.
Berawal daripada keluaran bicara orang kamu minta diam. Ketika kamu bicara orang kamu minta diam. Diam. Nanti giliran Anda, giliran Anda membual setelah ini. Nanti setelah saya menjelaskan Anda boleh membual 1 jam. Dengarkan. Kita dasari Keluaran 23 nomor 7. Karya Tuhan adalah maksudnya lain itu untuk bangsa Israel. Yesus bukan bangsa Israel. Biar silakan lanjut saja dulu. Kita melakukan dusta lagi di sini. Di balik dusta banyak dusta muncul. Kau ingin menutupi kedustaan agamamu dengan kedustaan lagi yang baru. Kau ingin mengakui Yesus bukan Bani Israel. Kita bedah logikamu. Ayo Juma, kita bedah logikamu. Oke. Lanjut. Oke. Keluaran 23 nomor 7. Karya Tuhan jangan bunuh Yesus. Oke? Itu karya Tuhan. Karya iblis bunuh Yesus. Oke? Tadi teman Anda sudah menunjukkan bagaimana kejadian penyaliban itu endingnya dipilih Pilatus angkat tangan. Dia serahkan Yesus itu setelah dia bela mati-matian. Dia tidak menemukan kesalahan. Tapi orang Yahudi ngotot supaya Yesus itu dibunuh. Maka dia berujung kepada kematian. Salib. Maka karya ini adalah karya orang yang tidak benar alias kejahatan. Anda sudah mengakui tadi bahwa pembunuhan terhadap Yesus adalah kejahatan. Oke. Sepakat kita di situ ya? Sepakat kita ya? Nah, bagaimana kemudian Anda bernarasi kejahatan ini Anda bungkus dengan karya keselamatan? Silakan. Oke, gini. Saya gunakan analogi yang untuk mendekati supaya Bang Juma paham. Ketika putri Anda, Bung Juma, masuk penjara, ada terjadi spekulasi yang besar yang membuat Anda kemudian merasa bahwa saya harus menyelamatkan putri saya ini apapun caranya, termasuk dengan memberi diri saya sebagai ganti tawanan supaya putri saya ini keluar. Alasannya ya supaya putri saya ini, andaikan dia seorang yang mahasiswi, untuk melanjutkan pendidikan. Contoh kasusnya adalah dia terjerat kasus narkoba. Kasus narkoba itu adalah sebuah kejahatan. Ketika Anda sudah masuk penjara untuk menebus, karena secara hukum terbukti dia membawa narkoba, sudah diselidiki, tetapi dia mengaku bahwa bukan dia yang membawa narkoba. Dia hanya ditemukan mungkin di kantong celananya, entah siapa yang buat, entah dia baru dari mana, kita tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya, pada faktanya, putri Anda dinyatakan bersalah, walaupun dia bukan bersalah. Lalu mana kebenaran yang menurut Anda pada saat itu harus Anda yakini? Apakah putri Anda bersalah atau putri Anda benar sehingga Anda berani memberikan diri Anda untuk dia sebagai tebusan di penjara? Mana yang benar, Bung? Oke, saudara, saya tanya kembali kepada saudara dengan analogi kacangan yang Anda bawa. Sabar. Anda membawa analogi kacangan. Oke, saya tidak bertanya karena Anda takut dengan pertanyaan saya. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Anda analogikan, diam. Anda menganalogikan Yesus sebagai pengedar narkoba. Apakah itu sudah cocok menurut saudara? Ini kan tadi dia sampaikan contoh. Saya tanya, contoh Anda, ingat, Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Anda menganalogikan sebagai seorang wanita yang mengedar narkoba. Apakah cocok analogi Anda? Beda. Yesus di situ dalam arti bapaknya di situ, bukan ini. Tunggu, sabar dulu. Yang mau ditebus oleh ayah adalah putri yang kenapa ditebus? Kenapa putri ini dipenjara? Karena dia membawa narkoba. Yesus apakah pernah membuat kesalahan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti wanita ini sejatinya bukan pengedar narkoba. Betul atau tidak? Iya. Kenapa Anda analogikan sebagai wanita pengedar narkoba? Cocok nggak analogi Anda? Artinya pengedar narkoba itu suatu kesalahan, suatu kejahatan tidak? Kejahatan. Nggak, Yesus ada kejahatan? Tidak. Kenapa Anda menganalogikan dengan analogi itu? Kenapa Anda menganalogikan dengan orang yang pengedar narkoba yang adalah pelaku kejahatan sementara Yesus bukan pelaku kejahatan? Jawab.
Maksudnya, supaya kita lebih mengerti, supaya dekat dengan kehidupan kita. Supaya dekat dengan kehidupan kita. Analogi Anda itu cocok untuk anak-anak SLB, sekolah luar biasa, bukan untuk semua, bukan untuk orang Muslim. Ayo kita bedah. Apa yang Anda ingin bedah? Yesus adalah orang yang suci, tidak punya kejahatan setitik pun. Anda menganalogikan sebagai seorang putri pengedar narkoba. Apakah nyambung? Itulah yang saya selalu katakan, kalian itu tuyul, tukang tahayul. Iya, Abdul. Saya sudah tanya kamu. Masih Anda bisa? Kalau masih bisa Anda melilit lidah, silakan bantah saya dengan ilmu. Saya tunggu orang Kristen yang cerdas. Silakan. Itu dulu jawab. Sekarang apakah analogi Anda pengedar narkoba Anda cocokkan dengan Yesus yang suci? Bung, analogi itu tidak akan pernah sama ya. Dengar. Coba kamu cari. Anda selalu membuat saya semakin muda. Karena harus banyak tertawa karena keanehan saudara. Itu berbeda. Kejadian 23 itu kepada orang Yahudi pada saat itu termasuk hukum Taurat. Yesus memang sudah karya Tuhan. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Saya kasih ajaran. Dengarkan. Galatia 4 nomor 4. Dengarkan saya, Yesus Bung. berbeda. Bung. Yesus memang orang tidak berdosa, orang tidak bersalah. Tapi memang sudah rancangan Tuhan. Dengarkan saya, Bung. Galatia 4 nomor 4. Dengarkan. Galatia 4. Ini kitab Anda, tolong dihargai. Galatia 4 nomor 4. Yesus katanya diutus. Sudah percaya Paulus. Minimal Anda yang percaya. Minimal Anda yang percaya. Minimal Anda yang percaya. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan tidak percaya. Hei, jangan ikut-ikutan tidak percaya. Sekarang Anda percaya Paulus gak? Anda percaya Paulus gak? Sekarang saya tanya. Saya tanya, Anda percaya Paulus gak? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya Paulus? Udah, kau kan nggak percaya Paulus. Oke, saya nggak percaya. Nah, apakah Anda percaya Paulus? Apakah Anda percaya Paulus? Udah, nggak usah tanya kami. Saya tanya, kamu nggak percaya Paulus? Kok kau baca tulisan ke Paulus? Saya tidak percaya Paulus sebagai nabi. Sekarang, apakah Anda percaya Paulus? Kau bilang tidak usah Paulus. Paulus itu penipu. Baru kau membaca di kitab Paulus. Saya tanya kepada saudara, apakah Anda percaya Paulus? Nggak usah. Saya percaya Paulus. Oke, Anda percaya. Oke. Sekarang dengarkan. Galatia 4. Dengarkan. Galatia 4 nomor 4. Yesus diutus untuk taat kepada hukum Taurat. Betul. Galatia 4 nomor 4. Yesus diutus untuk taat takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Yesus terikat dengan Keluaran 23 nomor 7 yang Anda katakan bahwa itu hanya berlaku kepada zaman itu saja, tetapi bukan untuk Yesus. Anda keliru besar. Anda sesat berpikir. Nah, sekarang kembali ke tema karena kalian sudah mentok, tidak ada lagi yang bisa menjawab. Sekarang bagaimana Anda bisa membungkus kejahatan iblis menjadi sebuah karya keselamatan? Jawab. Kita baca dari ayat Paulus. Tulisannya Paulus dia bilang enggak usah pakai penipuan Paulus. Sekarang dia Don Juan dan Victor. Don Juan dan Victor biar saja. Biar kita satu-satu dulu, nanti setelah ini saya turun. Saya sampaikan dia kan bilang dia enggak percaya Paulus. Kok dia baca kita ini tulisannya Paulus. Kita enggak boleh di ini juga di sini. Kok dia nggak percaya baru dia mau bacain untuk kita? Enggak, kan kita tahu apa tujuannya. Jadi kita nggak terlalu mempermasalahkan itu. Kalau misalnya tujuannya untuk mengetahui kebenaran, it's okay. Ini 1000 lebih yang nonton. Kita juga harus menyatakan kebenaran. Ya udah, kenapa kamu tolak Galatia? Kamu kan nggak percaya tulisan Paulus. Saya nggak percaya. Ini untuk Anda percaya. Galatia 4 nomor 4 itu Anda percaya atau tidak? Kalau Anda percaya, kenapa pertanyakan itu? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Tapi anehnya kenapa Anda juga ikut-ikutan nggak percaya? Ngapain? Kita bukan nggak percaya. Kalau Anda percaya Paulus, maka baca dalilnya. Paulus mengatakan Yesus diutus untuk taat kepada hukum Taurat. Berarti Keluaran 23 nomor 7 juga mengikat Yesus. Bilang Paulus penipu.
Ya, namanya Oke, pengakuan sudah. Paulus Bisa saya mengakui bicara? dirinya kok. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan Paulus. Jangan menertawakan Paulus, kasihan dia, jangan tertawakan. Jangan ditertawakan. Ngapain Bisa saya Sekarang bicara dan kembali ke topik tema, tadi? saudara-saudara Paulus Kristen, sudah di surga. kembali ke tema ini ada 3 Kristen. Bagaimana saudara membungkus kejahatan karya iblis itu menjadi sebuah karya keselamatan? Jawab. Saya ingin dengar. Itu Ah, nggak terlalu biar Don Juan dan Victor kalau menjelaskan Don itu. Juan. Itu suka-suka Bung. Tuhan mau melakukan apa saja ya. It's okay. Enggak. Tidak jadi masalah. Apa salahnya? Itu Cuman kesimpulan itu. akhir, Bung. Jadi kita mau Cuman bedah itu. dulu satu-satu. Cuman itu. Logikanya Juma itu tadi. Begitu Bung Juma. cara Anda membungkus karya iblis dengan kebohongan, gitu. Anda memfitnah Tuhan bahwa Tuhan yang berkarya memberikan keselamatan, gitu. Biar Loh, Anda sudah mengakui pembunuhan Yesus itu adalah karya iblis. Mau apa lagi? Apa? Siapa yang mengaku? Kau yang mengaku kok kau William Loh, di kita. Penyaliban Aduh. Yesus itu kejahatan atau kebenaran? Jangan-jangan tiap hari kau sarapan sendal jepit. Kutanya kau, penyaliban Yesus itu kejahatan atau kebenaran? Kita di Papua itu kita makan emas, bukan makan sendal jepit. Oh begitu, pantasan gigimu kuning. Saya tanya dulu, Iya, betul. kamu jawab dengan baik, pembunuhan Yesus, penyaliban Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Oh, Jawab. karya Tuhan dong. Di mana Anda mengatakan, coba Anda uraikan, penyaliban Yesus itu adalah karya Tuhan. Silakan. Iblis Pace, itu lepas Ngomong Pace. satu-satu. Jelaskan ke saya, Karena pemakan apa? sendal jepit, bagaimana Anda bisa mengatakan penyaliban itu adalah karya Tuhan? Tunjukkan, karya Tuhan dong. mana faktanya? Karya Tuhan dong. Silakan, Gak usah, silakan, nanti silakan. kamu baca di kitab Paulus, Silakan. nanti kau bilang penipu lagi. Silakan. Ingat ya. Sebelum Anda membantah firman Tuhan dengan surat-surat Nabi Paulusmu itu, saya katakan Keluaran 23 nomor Nabi 7 Tuhan Paulus, tidak baru dengar Nabi Paulus. dengarkan. Baru dengar Nabi Paulus. Satu ngomong. Dengarkan saya, Keluaran 23 nomor 7 itu adalah karya Tuhan. Baca Oke, perikolnya Ulangan dulu, 19 itu peraturan Ulangan tentang 19 nomor hak 16 manusia. itu karya Tuhan. Jangan menerima upah. Peraturan Yudas nggak boleh menerima tentang upah. hak Oke? manusia. Oke? Yang kedua kemudian, Baca di Yesus itu adalah orang benar. Dia adalah anak yang menjadi anugerah kepada bumi ini. Kenapa kemudian dipersembahkan? Jawab saya, bungkus pertanyaan saya dengan jawaban yang benar. Silakan. Aduh. Saya jawab dulu, saya biar jawab dulu. Bung, biar. Cuma saya jawab dulu. Silakan. Kematian Yesus di kayu salib itu jelas sudah tertulis itu adalah karya Tuhan. Melalui kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu Yesus disiksa, Yesus disalibkan, Yesus dibunuh. Itu kuasa Berarti kegelapan. Tuhan Anda ini Jangan iblis. salah. Ada iblis juga karena kan dia mati. Ada iblis juga. Bagiannya dia. Diakuinya ada iblis juga. Kita merancangkan. Anda sudah benar kan? Tuhan sudah Benar kan kata merancangkan. Yesus, Kematian itu iblislah bukan yang kegelapan. menjadi bapamu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapamu. Benar kan kata Yesus? Benar Tahu kan? itu toh iblisnya. Loh, saya tidak mengimani penyaliban. Ya, melakukan penyaliban adalah karya iblis dan Anda mengiyakan dan Anda mengaminkan. Ayo, Sekarang ayo, kita nanya, tepuk cuma tangan. Saya kita ingin gantian tepuk tangan nanya. dulu Saya buat mau nanya teman-teman saya Kristen di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. kita gantian. Cuma kan dari tadi bertanya terus nih. Ya. Cuma saya gantian. Bertobat, Bisa nggak? segera bertobat. Bisa nggak saya bertanya? Jangan kau imani pengajaran Jangan iblis. Anda bertanya Bertobat. terus. Sekarang gantian saya Bertobat. bertanya. Cuma Anda mengimani Al-Quran dan hadis kan? Yes, Saya tanya. Betul? yes. Al-Quran dan hadis. Ah, sekarang Yes. pertanyaannya. Paulus dibenarkan di kitab hadis adalah Rasul Allah. Mau saya bukakan ayatnya? Boleh, silakan. Ya, oke, kita diskusi. Kita alihkan lagi. Dari tadi kita itu sudah berjam-jam menyangkut masalah itu. Sekarang kita bahwa Paulus itu di hadis Al-Katsir. Jelas di situ. Ibnu Katsir di Al-Quran. Tunjukkan Saya bacakan saya. ya. Saya bacakan. Nah, inilah fakta yang mencatat nama Paulus dalam tafsir Al-Quran. Ya, silakan. Nah, firman Allah, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan lalu mereka mendustakannya. Ya kan? Kemudian Terus? kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Ya. Yasin ayat 14. Kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ya kan? Ada yang ketiganya.
Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Wahabe Ibnu Sulaiman dari Suhaib Al-Jibai mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana. Sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Baulus. Baulus dan nama negerinya adalah Intakia. Intakia itu sama dengan di Kisah Rasul itu Antokia pada zaman Paulus. Maka ketika utusan itu berkata Yasin 14 yaitu kepada penduduk negeri tersebut, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu, yakni dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, dan Dia memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Demikianlah menurut Ibnu Aliyah. Tetapi kata Ibnu Diamah menduga bahwa ketiganya adalah utusan Al-Masih kepada negeri Intakia, Antokia yang ada di kitab Alkitab di Kisah Para Rasul. Apabila hal ini menyaksikan bagi Anda yang merasa umatnya Muhammad yang membaca artikel ini, silakan dicek sendiri di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini ada linknya. Saya bisa kirimkan nanti ke Bang Suma. Jadi jelas Ibnu Katsir menyatakan di situ ada kata Paulus. Paulus itu dikatakan dalam bahasa Arab dituliskan Saulu. Nama Paulus dituliskan juga Saulus. Ya kan sama seperti itu. Saulu. Bukan Bu Saulu, bukan. Saya bisa kirimkan buktinya. Di kitab Rasul 13 ayat 9 bahasa Indonesia terjemahan baru berbahasa Arab. Di sini Kisah Para Rasul jelas di situ. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus. Jelaskan Saulus itu disebut Paulus. Udah. Yang penuh dengan Roh Kudus. Sebentar. Dia mau khotbah dia. Masih panjang. Ini bahwa di kitab tafsir kitabnya kalian. Menyebutkan nama Paulus di situ. Iya kan Paulus. Iya kan? Terus jadi jelas bahwa ada lagi? Hadis Ada lagi? Ini gara-gara Bang Juma suruh dia ngomong ini sama pertanyaan itu sama Bang Juma udah dijawab udah berapa puluh kali. Bahwa dia juga termasuk rasul. Ada lagi? Penjelasan Bang Suma gimana? Oke, baik. Anda mengatakan si Paulus ini mengajarkan menyekutukan Allah atau tidak? Dia rasul di situ, pengikutnya Isa Al-Masih, ada 3 orang. Utusan Nabi Isa ini mengajarkan menyembah Isa atau tidak? Tapi dia disebutkan di situ dia juga rasul. Iya, saya tahu. Mengutus. Saya tahu nama Paulus itu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Nama Paulus itu Saulus. Nama yang ditafsir adalah Bulus. Paulus. Saulus baru Paulus, sedangkan yang ditafsir adalah Bulus. Bukan Paulus, di sini namanya Paulus. Iya. Juga Paulus. Iya, oke. Paulus di situ mengajarkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tidak dikatakan seperti itu. Loh, tadi Anda sendiri yang dia adalah utusan Isa Al-Masih. Nah, sekarang apakah Anda sudah mengimani Isa Al-Masih adalah Yesus? Yesus ya? Tidak. Terus untuk apa Anda bawa ini? Untuk apa Anda bawa data ini? Isa Al-Masih itu kalau dilihat dari kedua tujuannya Anda bawa ini? Apa Anda tujuannya? Kalian mengatakan Isa Al-Masih sama dengan Yesus. Iya kan? Iya. Sekarang gini, Anda mengimani, jadi Anda sudah mengimani. Tidak. Jadi Anda sudah mengimani? Isa Al-Masih dengan Yesus sama nggak? Saya tanya. Iya. Misinya sama, jelas kepada Bani Israel. Ya. Nah, sekarang saya balik. Pribadinya sama tidak? Sekarang saya balik. Pribadinya sama. Sekarang saya balik sama Anda. Sama. Kenapa Anda bilang sama? Sekarang saya balik. Apakah Anda mengimani Isa Al-Masih itu adalah Yesus? No. Terus kenapa Anda bawa ini? Terus kenapa Anda bawa data ini untuk apa? Tidak, karena kalian bertanya tentang Paulus itu. Bukan kalau yang Paulus, itu dengarkan. Di hadis itu ada. Kalau yang Paulus ini mengajarkan Allah, Paulus ini mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah. Terus apa tujuan Anda membawa ini?
Tidak, kalian kan tidak mengakui Paulus. Lah, Paulus Itu yang bukan dimaksud itu Anda itu bukan beda bentuk, dengan bukan Paulus. rasul. Iya kan? Tapi Bung. hadisnya kalian Bung. mengatakan jelas Paulus itu rasul loh. Dengarkan saya. Utusan Isa Al-Masih salah satunya menurut tafsir adalah Paulus. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa diam nggak dulu wanita berkumis? Ya, silakan, Diam aja silakan, dulu. Oke. Jadi saya katakan di dalam tafsir utusan Nabi Isa alaihissalam bernama Bulus, mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu mengajarkan Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Terus di dalam iman kalian, Paulus itu adalah rasul, utusan Yesus, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang apakah sama antara Paulus yang mengajarkan Isa adalah rasul, Allah adalah satu-satunya Tuhan, dengan Paulus yang Anda imani sebagai rasul? Sama enggak? Di hadismu Udah, tidak itu mungkin mengatakan, beda. dia Mungkin hanya namanya saja mengakui yang mungkin keberadaan hampir sama, Paulus. udah, nggak usah dipersoalkan. Bukan Paulus, tuyul. Paulus. Di situ Saul. La haula wala Ya, Paulus quwata itu illa dimaksud. billah. Maksud Paulus bukan ini dirinya, gondrong, di tempat dirinya. Anda botak, nggak sama. Sama, ini dikatakan cuma bahasa Ih, aja, bahasa Arab. sama katanya, sama tadi katanya Sama beda. Ada 3 orang itu. Bung, Yang satu kalau Paulus. dengarkan, kalau Ah. Bulusnya kau akui sebagai Paulus, berarti itu sama halnya kau akui Isa sama dengan Yesus, kampret. Beda. Kalian mengakui. Beda giliran Paulus Beda Bulus pribadi. sama. Isa Karena Yesus itu beda. nabi. Inilah kalian umat yang tidak punya kelamin, tidak punya jati diri. Paulus dan Bulus sama, Isa dan Yesus beda. Kunyuk. Jadi Anda nggak akan pernah bisa lolos mau lari kemana pun nggak bisa. Sekarang saatnya bertobat. Saatnya bertobat. Jangan kau mengimani karya Cuma iblis kau yang itu sebagai bertobat karya cuma. keselamatan. Jadi bagaimana Bung Juma? Ya. Apalagi Cuma. kan sudah selesai. Jangan. Penyaliban Yesus adalah karya iblis. Udah selesai kita kan di situ. Iya kan? Nggak ada lagi kan? Ya sudah. Karya Sekarang Tuhan. Anda silakan diskusi. Belum. Sudah Loh, karya Tuhan. Tadi loh. Mana karya Tuhannya? Tuyul. Dengarkan. Mengerjakan anaknya. Dengarkan. Jelas Karya ada Tuhannya jelas. Karya Tuhannya Keluaran 23 nomor 7, jangan membunuh Yesus karena Yesus adalah orang yang Oke. tidak Dia bersalah. tidak mengatakan Yesus di situ ada itu nggak? tidak mengatakan Oke. itu. Tidak mengatakan Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Aduh, ampun. Saya Jangan tanya dulu, bawa saya nama tanya Yesus dulu, itu. saya tanya dulu. Dengarkan, apakah Keluaran 23 nomor 7 ini berlaku pada zaman Yesus atau tidak? Jawab. Beda Baca kisahnya, dulu. Pak. Jangan beda, jangan beda. Beda Antar matamu kisahnya. beludah lagi. Dengarkan Beda. saya. Hak manusia. Apakah Keluaran 23 nomor 7 ini berlaku pada zaman Yesus? Jawab. iya berlaku, betul Berlaku. Itu kan Berlaku. bagian dari hukum. Oke. Wah. Nah, apakah Oke. Yesus ini bisa dibunuh? Secara hukum tidak. Nah, tidak Tapi pada bisa. faktanya iya. Berarti Pada yang faktanya melanggar, dengarkan. Berarti yang melanggar Iya. hukum Tuhan ini adalah iblis. Betul atau tidak? Iya. Ah. Katakan, bukan iblis, perbuatan iblis. Lah, sama Nah. aja kan? Enggak lah. Loh. Manusia itu bukan iblis. Iya, tapi Manusia itu bukan iblis, tapi sekarang ada- gini. Oke. Tapi iblis Sekarang menguasai manusia. sekarang yang mewariskan dosa Adam atau iblis? Hah, kembali Iblis lagi itu lah. sudah kita supaya perdebatkan Anda di awal tahu, itu, Bung. supaya Anda tahu. Anda kan tadi mengatakan bukan iblis tetapi manusianya. Nah, sekarang saya tanya, apakah Adam yang mewariskan dosa atau iblis? Ini kembali ke Nah, permasalahan kita 2 minggu lagi ya, 2 minggu lalu ya. Kejebak kan Anda di sana. Dosa itu diturunkan dari Adam dan Ada, Hawa. berarti ada. Nah, Menurut kita sekarang yang menyalibkan Yesus itu manusia atau iblis? Yang menyalibkan Yesus ya manusia. Nah, itu perbuatan siapa? Perbuatan Perbuatan iblis. manusia, tetapi ada kejahatan perbuatan- di dalamnya. Dan kejahatan itu Sekarang perbuatan manusia ini karya iblis atau karya Tuhan? perbuatan manusia yang pada penyaliban itu Nah, itu Ya, itu perbuatan ada pengaruh iblis, pengaruh dengarkan, iblis. itu Pengaruh, perbuatan manusia atau perbuatan iblis? ya kejahatan itu pastilah Nah, dihubungkan dengan iblis. Berarti kesimpulannya itu adalah karya iblis, betul?
Iya, mau karya iblis. Oke, iya, setuju. Bukan orang yang teman-teman membunuh dia. yang ada di channel Zulkifli Abbas dan channel berafiliasi dengan Komal ini, mari kita tepuk tangan untuk yang kedua kali. Dengar. Tepuk tangan. Yang di bawah tepuk tangan. Saat saya bicara, bisa Yang di saya bawah bicara? tepuk tangan, teman-teman di typing tepuk tangan. Bisa bicara? Ayo tepuk tangan. Bisa bicara? Teman-teman kita yang Kristen sudah mengakui penyaliban itu adalah karya iblis. Subhanallah. Bisa bicara? Kita Bisa tidak bicara? Kita tidak Silakan. percaya. Oke, biar. Kita percaya. Biar. Masya Allah. Biar saya tepuk jelas, tangan biar yang saya mulia. terangkan. Masya Allah. Biar saya terangkan. Oke, Gini, lanjut. oke ya? Terangkan. Saya Bungkus karya iblis dengan asumsi Anda. Silakan. Bukan asumsi. Dia yang iblis itu. Dengar, biar saya baca, biar saya yang kasih jelas, biar kasih paham dia tuh. Begini, proses atau peristiwa penyaliban Yesus itu memang dipengaruhi oleh manusia, yang ada pengaruh iblis di dalamnya. Itu adalah karya manusia, karena memang ya jelaskan Pontius Pilatus yang mengarahkan ketika didesak oleh orang-orang Yahudi untuk menyalibkan dia, karena konsep mesianik mereka itu berbeda. Mesias bagi orang-orang Yahudi itu bukan seperti Yesus. Jelas mereka menolak itu. Tetapi ingat, kemudian banyak orang-orang Yahudi yang percaya ya. Itu tunggu dulu, pertama. Jangan dulu bicara. Yang kedua, kan saya katakan tadi bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu adalah peristiwa manusia yang ada suara iblis, ya, ada kekuatan iblis di dalamnya. Oke. Tetapi sejarah keselamatan itu dilihat bukan pada peristiwa ketika Yesus itu akhirnya tunduk pada manusia, bukan, tetapi pengorbanan Yesus itu. Itulah sejarah keselamatan yang dari Allah itu. Yesus yang mau berkorban itu, bukan penyalipannya, tapi Yesus yang mau berkorban dengan apa? Dengan yang disalib. Jadi beda, itu dua jalan yang berbeda. Jadi kalau disamakan itu jelas-jelas nggak akan nyambung. Jadi kalau Anda tanya terus itu karya keselamatan atau karya keselamatan yang dari Allah atau karya iblis? Lah, jadi kan menjawabnya bukan langsung istilah ya atau tidak, tetapi perlu diklarifikasi seperti yang saya katakan ini. Mengerti nggak, Bung Juma? Anda membungkus karya iblis Bukan dengan bungkus apa? lagi. Coba terangkan ke saya. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya iblis. Coba Anda bungkus ini. Bungkus dulu. Bungkus ini dengan apa? adalah mereka yang nonton, Bung. Jangan mempermalukan diri. Kan Saya katakan, justru ingin membantu Anda. Coba Anda mengatakan karya iblis ini adalah sebagai karya keselamatan. Itu kayak mana ceritanya? Coba. Saya butuh dalil. Bung, Saya butuh dalil. Dinubuatkan dalam Nabi Yesaya, itu sudah dikatakan. Dinubuatkan katanya. Berarti Tuhan menubuatkan karya iblis, gitu. Makanya otak kamu itu harus jernih dulu, Bung. Kenapa supaya jadi otak dipisah. saya? Kenapa yang jadi otak saya, Bung? Jangan malu terhadap keadaanmu. Akui. Sekarang kalau Anda mengatakan itu nubuatan, berarti Tuhan menubuatkan karya iblis, betul? Di mana yang saya katakan itu menubuatan Tuhan menubuatkan iblis? Minum air Tuhan dulu. menubuatkan Minum air dulu. Minum air dulu. Minum air, keselak dia, Minum air. Minum air dulu, saudaraku. Minum air. Wah. Saya hadir di tengah-tengah kalian sebagai penginjil jalanan ini, sebagai juru selamat, bukan untuk menghujat kalian. Penginjil jalanan. Yes. Kalau penginjil Yes. itu kita bahas masalah ini. Saya salah statement selalu. Penginjil itu orang yang percaya kepada Yesus yang mati di salib. Dia Itu adalah penginjil juru selamat abal-abal. satu-satunya. Itu penginjil abal-abal. Saya juru selamat untuk mengajarkan kalian. Itu. Anda Jangan bawa menertawakan konsep-konsep diri yang Anda. tidak sesuai. Bung, Anda menertawakan diri Anda. Saya tanya, jangan curhat, Bung, jangan curhat, nggak usah curhat. Jangan curhat. Bantah saya bungkus Ayo, karya kita iblisnya satu-satu. dengan karya angkat satu keselamatan. masalah. Angkat Ini satu masalah. Kita harus masalah. bedah. Ayo. Masalah. Sudah dari tadi kan. Oke, kita kembali ke analogi tentang putri itu. Kenapa Nggak bisa, kamu belum Bung. menjawab sampai Hey, sekarang? Yesus itu adalah orang yang tidak bersalah. Oke. Kamu analogikan dengan putri ngedar narkoba. Ya, yang Nggak bersalah, nyambung. iya, semestinya iya. Tidak ada satu orang pribadi pun, bahkan satu nabi pun yang ada pernah lahir di dunia ini yang bisa disamakan dengan Yesus. Iya, karena dia memang orang yang tidak karena dia salah berdosa, satunya nabi yang orang yang dituhankan. benar. Sudah, bukan karena sebelum dia dituhankan pun, Bo. Kalau maksud saya begini ya. Seandainya pun dia bukan Tuhan, kalau memang dia sudah tidak berdosa, ya nabimu berdosa atau tidak? Nabi yang lain berdosa atau tidak? Semua nabi berdosa kan? Yesus itu mati di atas tiang salib berdosa atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa dia terkutuk?
Bagi orang-orang dunia yang menganggap dia itu terkutuk karena penyaliban itu dalam konteks Romawi. Keluar gini kan? Bung, saya ajarin. Ulangan 21 nomor 23 yang disalib itu adalah penjahat. Sebelum kamu bicara Yesus penjahat atau bukan? Sebelum kamu bicara panjang cuma begini. Dalam logika berargumen itu, seseorang itu bisa dikatakan beradab, beretika ketika seseorang yang berbicara itu dia diam, mendengar. Baru kemudian ketika dia waktunya untuk berbicara dia mengeluarkan statement. Jangan dengarkan saya. Bolehkah Anda kemudian dengarkan? Bolehkah Anda membuang-buang waktu di depan orang gila berbicara tanpa ada efek benarnya? Boleh. Oke, sekarang saya turun. Sekarang saya dari statement Anda, sekarang saya turun karena dari tadi saya membuang-buang waktu di hadapan orang gila yang katanya psikolog padahal dia orang yang sakit jiwa. Anda turun itu karena Anda ketabok. Anda sudah mengakui karya penyaliban itu adalah karya? Bukan. Makanya saya bilang perling. Anda sudah mengakui tadi. Kenapa? Yang saya minta, saya ingin menolong Anda. Silakan Anda bungkus karya iblis ini dengan karya keselamatan berdasarkan data otentik yang bisa kita bedah. Iya. Anda berhadapan dengan orang yang tepat. Saya sudah tunjukkan orang yang tepat. Tepat dari mana? Sekarang Anda tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan data. Mari kita bedah data itu bahwa ternyata data itu bisa dipakai untuk membungkus karya iblis sehingga menjadi karya keselamatan. Silakan. Saya korbankan waktu saya ini. Ini keluarga saya mau ke gunung. Saya suruh menunggu demi untuk menyelamatkan saudara-saudara karena saya adalah juru selamat bagi Kristen. Silakan. Sama dong, Yesus itu juru selamat. Jadi Anda menggunakan istilah Yesus sebagai juru selamat. Biar Pace dia tidak mengerti. Silakan. Nanti kita lihat apakah Yesus yang menyelamatkan Anda dari kesesatan ini atau Bang Suma yang justru akan menyelamatkan Anda. Silakan. Itulah memang saudara-saudara saya yang di Indonesia ini memang. Iya. Mulai aja. Kalau ada orang bule mau hadapi saya, suruh dia belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke? Suruh dia belajar bahasa Indonesia atau suruh dia mempraktekkan Markus 16 yang mengatakan orang yang percaya akan mampu dalam berbahasa asing. Suruh dia pakai bahasa Bugis ke saya atau bahasa Makassar ke saya atau bahasa Indonesia minimal. Saya hadapkan saya dengan orang bule itu yang hebat dan hebat. Silakan. Oke. Itu maksudnya Pentakosta ya, santai, tidak apa-apa. Ya, terserah kalau mau kamu, siapapun. Karena kamu kan tidak akan sampai ke situ, Juma. Saya sudah yakin. Sekuat apapun saya berargumen dari data-data dan fakta, Anda tidak akan percaya karena memang niat Anda sudah salah. Saya minta data bagaimana caranya Anda membungkus karya iblis ini menjadi sebuah karya keselamatan. Saya minta tidak perlu dibungkus. Jadi saya tidak akan menjawab karena Anda mengeluarkan statement saya yang harus membungkus. Jadi seolah-olah Lalu bagaimana? Menuruti kehendak Anda. Lalu bagaimana karya iblis ini Anda imani? Itu dibungkus dengan saudaraku, bagaimana ceritanya karya iblis ini bisa menjadi karya keselamatan? Jawab saya. Bukan karya iblis, karya Tuhan. Perbuatan itu Allahu Akbar. La haula wala quwata. Karya keselamatan itu. Kan saya sudah jelaskan cuma. La haula wala quwata illa billah. Saatnya saya bicara. Apakah perlu saya mengulang dari nol, dari Keluaran 23 nomor 7? Saya dulu ya. Padahal sudah 2 kali kita tepuk tangan loh. Jangan sampai kita tepuk tangan lagi yang ketiga kalinya. Apa artinya tepuk tangan? Tepuk tangan karena saudara-saudara sudah mengakui bahwa pembunuhan Yesus itu adalah karya iblis. Makanya karena Anda belum mengerti sehingga Anda mengeluarkan. Buatlah saya mengerti. Makanya aku bilang buatlah buatlah saya mengerti bagaimana karya iblis ini bisa menjadi karya keselamatan. Silakan. Bukan karya iblis, salah. Jangan Anda bilang mengatakan karya iblis. Ini sudah Tuhan. Loh, tadi kan sudah diurai Bang Zuma. Peristiwa itu kan tertulis. Sudah diuraikan tadi semua. Bahwasanya Pilatus ini siapa yang dia kan yang menyerahkan kepada tentara Romawi agar Yesus disalibkan. Ada nggak kehendak Tuhan di situ? Ada nggak kehendak Tuhan? Saya tanya. Ada tidak kehendak Tuhan? Memang iblis ya. Sudah tidak ada. Berarti kehendak memang iblis katanya.
Udah selesai. Memang iblis. Berarti penyaliban itu adalah karya iblis. Tepuk tangan lagi untuk yang ketiga kalinya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Cuma, itu di bawah pasien banyak banget Bang Cuma. Oten itu banyak, oten di bawah minta naik. Biar kita sembuhkan dulu teman kita yang di sini. Kalau masih mau diobati ya. Bang, sedikit aja Bang, sedikit mohon maaf. Enggak, tadi kan saudara-saudara Oten siapapun di mana yang menyaksikan ini kan dia bilang tadi, Bang Juma bertanya dulu, kalau kita mau jeli dari pertama itu Bang Juma pertanyaan cuma satu loh. Tapi nggak dijawab-jawab sama saudara kita Oten ini. Jadi bukannya Bang Juma bertanya begitu, cuma satu dari tadi pertanyaannya, tapi diputus terus sama. Aduh, silakan lanjut. Mohon maaf. Lihat nggak ngerti. Gantian, jangan Bang Suma terus. Sudah dijawab kok kalian yang nggak ngerti. Udah, Bang Erik gantikan saya Bang Erik. Teman-teman kita ini takut sama Iya, saya. banyak kok. Ini terkesan kita keroyok Bang Suma deh. Udah Bang Suma, saudaranya udah menunggu, silakan lah. Itu Bang, apa pertanyaan tadi Bang Juma yang dari awal itu loh Bang. Abang jawab aja dulu Bang. Yang belum Abang jawab. Sudah dijawab tadi. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan menurut Anda. Kalau menurut Yesus di Matius 11:25, siapa Tuhan itu? Coba Anda baca. Jadi begini, Bang Erik dan teman-teman, saya pamit. Ini kalau kamu nggak percaya Alkitab, kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak bisa ngerti. Jangan lupa Bang Juma, pasien abang masih banyak di bawah. Iya, fokus pada tema kita. Pergi aja kan, Oke, siap. harganya katanya. Bahwa penyaliban itu adalah Gak usah karya kasih iblis. kesempatan. Iya, ada 10 orang. Dengar dulu. 15 menit saya kembali mengudara. Lanjut. Kayak gini, dengar dulu saudara. Jadi kayak gini saudara. Kalau masalah agama itu kan, itu beda pola pandang. Dari sudut mana kita memandang, kan gitu. Ini Kalau tidak masalah, bisa Bang Lisa nggak bisa. Iya, oke. Ini melalui Bibel Bang, nggak bisa melalui sudut pandang. kayak gini, saudara. Harus melalui Bibel Kayak gini, Bang. saudara. Semua bisa yang sudut terjadi pandang. itu bukan semua yang terjadi itu penyaliban Tuhan Yesus itu udah terfirman di dalam Alkitab. Tuhan Jadi, mengutus semua para firman-Nya. nabi. Tuhan mengutus para nabi agar diajarkan kepada umat manusia menuhankan Tuhan yang benar. Nah, Kayak gini, kalian kawan. ini bukan mengikuti ajaran para begini, nabi. kawan. Begini, Hukum-hukum kawan. yang dibawa para Nggak nabi usah. itu sudah dihancur leburkan oleh Paulus, sehingga kalian dengan Kayak gini, senantiasa Ini caranya diam aja dari tadi tungguin aja. sabarlah. Ya. Jadi kalian dengan leluasa hidup di dunia ini tanpa ada perintah, tanpa ada hukum. Karena sudah ada yang menebus. Ya, ini kalian. Kita jelas Kalian kasihilah sesamamu manusia. Dan kasihilah musuhmu. Mana buktinya kasihilah musuhmu? Ada nggak kalian terapkan hal seperti itu? Ada nggak hal itu diterapkan di seluruh dunia? Hukum kalian yang kalian bilang itu adalah kasihanilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ada nggak diterapkan di seluruh dunia tentang hukum kalian itu? Hancur. Kalau seandainya ada penjajah, kalau seandainya itu ada di Indonesia, hukum Tuhan itu, ya, kalau hukum Tuhanmu itu yang ada di Indonesia ini diterapkan, tentunya sudah Belanda yang menguasai kita. Bukan cinta. Kasihlah Tuhan. Kamu udah jadi orang tua atau belum? Kamu udah jadi orang tua atau belum? Jangan kemana-mana. Kembali ke topik aja. Di mana? Kamu udah orang tua atau belum? Kamu udah punya anak atau belum? Kamu udah punya anak atau belum? Itu aja dengar dulu. Bukan. Kalau kamu jadi orang tua, apakah semua turutan orang tua? Apakah Anda seorang apakah Anda sebagai orang tua rela anak ini untuk dibunuh? Bukan, maksudnya kamu bilang rela mengorbankan anaknya untuk membunuh, untuk dibunuh. Masalahnya kamu orang tua atau belum? Kesalahan orang lain. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda sebagai orang tua, apakah Anda rela anak Anda untuk dibunuh untuk menebus kesalahan orang lain? Saya tanya kepada Anda, silakan dijawab. Kita logikanya kayak gini, karena kamu bilang tadi, hukum Tuhan itu hukum yang harus kita terapkan juga. Itu tidak mengapain ajaran Tuhan. Masalahnya kalau kamu sebagai orang tua, apakah semua yang kau turut, semua anakmu menuruti perintahmu? Kan enggak juga. Kembalikan dulu ke Gurunda Bang Erik, biar dulu selesaikan Gurunda, kembalikan dulu, jangan melebar dulu. Silakan Gurunda.
Biar diterapin mereka nih. Silakan. Sholat. Bang Juma sholat disuruh Bang Erik. Iya, masih ada kaitannya dengan penyaliban, Bunda. Tenang aja, Bunda. Kita nggak lari kemana-mana. Ya lanjut. Karena menurut mereka Yesus ini mati di tiang salib ini untuk menyelamatkan umat manusia bagi yang percaya kepadanya. Iya kan? Tapi masalahnya ini bukan kehendak Tuhan, kehendak iblis. Berarti kalian sudah ditipu-tipu oleh bapak-bapak gereja. Dia menjadikan kehidupan kalian di situ Tuhan menjadi manusia untuk mati kita sebagai umat manusia untuk tebus dosa-dosa kita. Jadi salah nggak kalau kami menyimpulkan bahwasannya Tuhan Anda bunuh diri? Salah kami menyimpulkan seperti itu. Tuhan Anda datang untuk membunuh dirinya sendiri agar manusia terbebas dari dosa. Pak, betul maksudnya tidak? Gini, Tuhan betul tidak Bang? Itu umatnya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada umatnya, dia merendahkan diri, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Ada ayatnya itu. Lalu mati, lalu dia mati. Ya. Itu keinginan dia. Untuk menebus dosa kita, menebus orang-orang yang berdosa. Karena manusia itu kan sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari penciptanya. Sejak zaman Adam, ya kan, anak-anaknya Adam memberontak melawan Tuhan. Ya, dikasih hukum Taurat juga, masih juga melawan. Ya kan, akhirnya Tuhan mau supaya umatnya tidak jauh darinya. Tuhan merendahkan dirinya dalam diri Yesus, menjelma menjadi manusia. Kalau Anda seorang pemimpin perusahaan, lalu Anda merekrut karyawan Anda. Nah, karyawan Anda semuanya bersalah dalam melakukan tindakan korupsi, lalu menjual barang-barang Anda tanpa sepengetahuan Anda, lalu Anda yang bunuh diri di sini. Beda kalau itu secara manusia, kawan. Itu secara manusiawi. Ini kan Tuhan. Itu kan secara manusiawi yang kau bilang itu. Tuhan itu mempunyai kekuasaan. Jauh. Tidak masuk, saudara. Astagfirullah, kalau kalian ini. Orang korupsi, orang bersalah dibela. Kalau kerja dipecat lah, dikasih keluar lah. Iya, ini konsep ketuhanan kalian seperti ini. Itu lucunya. Konsepnya gimana? Meledak. Iya, konsep ketuhanan kalian di sini. Tuhan kalian menciptakan manusia, lalu manusia itu berdosa, lalu Tuhan itu yang bunuh diri untuk menghapus dosa manusia. Nggak butuh, tinggal membinasakan aja. Tuhan itu tinggal membinasakan aja di zaman Nuh aja sudah selesai. Di zaman Nuh, Tuhanmu sudah melakukan hal itu. Tuhan bunuh diri dari mana? Itu ya, bunuh diri. Anda, pendapat Anda sendiri itu. Tuhan bunuh diri. Iya, kedatangan dia kan untuk mati kan? Benar tidak? Kok bunuh diri, Tuhan bunuh manusia diri. Akibat dosa waris. Anda. Tuhan itu merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus orang yang berdosa. Karena dulu pada zaman kejadian itu, orang kalau berdosa itu tidak bisa langsung ke Allah. Dia harus mencari pengorbanan, itu binatang, dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi setelah Yesus datang, tidak perlu begitu lagi. Cukup bunuh Yesus. Bukan tidak ada lagi itu korban bakaran, tidak itu korban hewan, tidak ada lagi itu, sudah ditebus. Dia menumbalkan anaknya, bukan bunuh diri, bukan Tuhannya bunuh diri. Tuhan bunuh diri, bagaimana caranya? Karena begitu besarnya kasih karunia, sehingga dia mengirimkan anaknya, berarti dia bunuh anaknya, dia tumbalkan anaknya untuk dosa-dosa orang Kristen. Dia menjelma menjadi manusia. Untuk menebus kita manusia, tapi tidak untuk mengorbankan. Iya, supaya kan tidak perlu lagi itu dengan cara mati di tiang kayu salib. Dengan cara mati di tiang salib. Dia karuniakan anaknya. Iya, dengan cara mati di tiang salib. Selain kalau dia mati untuk selama-lamanya boleh, dia kan bangkit. Dia tumbalkan anaknya, ditumbalkan anaknya itu, tumbal. Dia kirim anaknya karena dia bangkit pada hari yang ketiga di antara orang mati. Iya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa dalilnya? Di mana dalilnya? Di Lukas 24 nomor 46 itu di mana? Di mana tertulis selain di situ? Di Perjanjian Lama di mana tertulis Yesus ini mati untuk terus bilang kalian memaksakan diri. Kalian percaya kitab kita. Masuk akal enggak? Kami tidak percaya sama kitabmu, makanya kami tanya. Justru itu. Makanya saya tanya kepada Anda. Lukas 24 yang Anda bawa tadi di poin 46, Yesus itu mati dan bangkit 3 hari. Lalu menjadi Tuhan kata KPR 236 ya. Iya, kata si Paulus, lalu menjadi Tuhan setelah dia bangkit dan mati dan bangkit. Benar tidak? Nah, di mana tertulis itu? Di mana nubuatan itu tertulis? Di mana nubuatan Yesus mati tersalib itu?
Di mana Dia nubuatannya? tumbalkan anaknya. Karena begitu besar kasih karunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di salib. Baca firman Berarti Tuhan dia tuh yang baik, menumbalkan jangan anaknya, sembarang-sembarang. Bang. Loh, itu kan dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di salib. Berarti dia menumbalkan anaknya gitu loh. Kan kamu bilang tadi begitu besar. Aduh, kok kalian nggak percaya kitab, baru kalian kutip-kutip ayat kitab sucinya kita. Waduh. Baca Google-nya. Karena Bagaimana sih begitu dikatakan besar kitab suci? karunia kasih Allah sehingga Ya, dia itu kan kitab suci mengaruniakan kita. anaknya tunggal. Iya, masa ada berarti bahasa-bahasa yang tidak senonoh di situ? Anak yang dia dijadikan tumbal ya. Ya, anaknya dijadikan tumbal sebagai korban. Tuhan Anda bisa cakap kotor ya? Bagaimana? Tuhan Anda bisa cakap kotor. Bagaimana dikatakan suci kalau Tuhan Anda cakap kotor? Mengatakan kata tai itu di situ? Iya, Tuhan Anda mengatakan kata tai di situ. Siapa Iblis. Gimana itu? Coba bacakan ayatnya dulu, Mas. Jangan langsung menjas. Bacakan Yesaya dulu, bacakan. 12 nomor 36. Yesaya 12 nomor Perjanjian 12. lama lagi yang dia bahas. Iya. Ayo. Enggak apa-apa, Yesaya 12. Ya, itu kan Tuhan Anda di situ. Nomor Apa 36. Tuhan Anda bicara tuh yang ini bukan Tuhan perjanjian Anda, ini Enggak, kitab, ini kitab suci bukan Tuhan. Yesaya 12 Apakah ayat pantas berapa? itu dikatakan 30. sebagai kitab suci? Tuhan Iyalah. Anda cakap kotor. Yesaya berapa? Suci. Enggak. Dia 12:36. hardik Petrus, dia kata Petrus 36. iblis. Kenyahlah kau Ya. iblis. Nah itu mana Sorry, dosa kan? bentar. Dosa Coba. nggak usah ke perjanjian lama, Bang. Banyak di perjanjian lama, di perjanjian baru dosanya Yesus, Bang. Yang mana yang benar nih? Yesaya 36, 12. Nggak usah perjanjian baru aja. Ketika Yesus menghardik Petrus, enyahlah kau iblis. Masa muridnya yang kesayangannya dia hardik kata iblis? Nggak boleh gitu. Atau Kak. ketika Aduh ibu, tahu dulu Ya kan, konteksnya itu baru benar. bicara. ya kan benar itu. Ketika dia marah ketika dia menghardik Yudas iblis, enyahlah kau iblis. Ya kan nggak boleh kalau Tuhan Siapa? apalagi dia Ini Tuhan. Yudas kah? Ini Yudas kah Petrus yang ibu bicara? Tadi bilang Petrus, sekarang bilang Yudas. Aduh. Petrus, ketika dia hardik Petrus, enyahlah kau iblis. Nomor 12, saya ralat Soli. Jadi betul tadi Ustadz. Maaf saya ralat. Yesaya 36 nomor 12 di situ. Bahwa karya penyelamatan itu ya oleh iblis, karya iblis. Karena Yudas itu dirasuki iblis, kemudian terjadilah pengkhianatan ya. Kis Yudas, tahu nggak kis Yudas kan? Gitu, makanya karya iblis. Karena awal mula penyelamatan itu ya, penebusan mati di salib itu ya Yudas yang dirasuki iblis. Itu udah nyambung itu ya, bungkus lah. Jadi gini ya, maunya gini ya saudara-saudara Kristen ya. Kalian itu harusnya mengikuti apa yang disampaikan Yesus ya. Jangan mengikuti apa yang disampaikan diajarkan Paulus. Karena Tuhan kalian yang menurut kalian kan yang Tuhan itu Yesus. Ya ikuti kata Yesus. Kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau satu-satunya berarti bukan dua apalagi tiga, Trinitas. Jadi yang mengutus itu adalah Tuhan. Yang mengutus itu adalah Tuhan. Kenapa otakmu itu sulit sekali menangkap itu kalau karena satu-satunya? Tuhan itu mengutus para nabi. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah Tuhan. Allah itu yang mengutus para nabi, Tuhan itu yang mengutus para nabi. Dia sudah mengutus para nabi untuk pada umatnya, tetapi mereka semua tidak menerima kebenaran, tidak menerima kebaikan, mereka terus melakukan kejahatan. Padahal firman-firman itu sudah diberikan, tapi mereka terus memberontak, penyembahan berhala dan segala macam. Makanya itu Yesus hadir ke dalam dunia ini. Yesus bukan bertentangan dengan orang-orang berdosa, tetapi Yesus bertentangan dengan ahli-ahli Taurat yang tinggal di bait Allah, yang mereka menganggap bahwa dirinya yang paling benar, menghafal kitab suci, tetapi mereka tidak menyentuh orang-orang miskin di sekeliling mereka atau orang-orang berdosa. Tetapi Yesus datang. Aku kasih tahu, tolong tunjukkan pengajaran Yesus tentang penebusan dosa waris Adam.
atas penyalibannya. Tolong tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya Yesus mengajarkan penebusan dengan matinya dia akan menebus dosa waris Adam? Mana? Kalian harus mengikuti ajaran Yesus. Please deh, kalau kalian mengikuti pasti kalian jadi mualaf. Yakin aku kalau kalian mengikuti, jangan terkontaminasi dengan ajaran Paulus. Yang mengajarkan penebusan dosa waris Adam adalah Paulus. Coba baca di Roma. Roma 2, Roma 8, 11 atau Roma 2. Kalau di kitab para nabi juga di perjanjian lama tidak diajarkan umat manusia itu untuk mengutuk Tuhan. Dengar lu, di kitab perjanjian lama tidak pernah manusia di zaman nabi-nabi ataupun di kitab para nabi-nabi itu mengajarkan umat manusia mengutuk Tuhan. Ini kenapa kok tiba-tiba ya setelah Yesus terangkat ada kata Tuhan itu terkutuk. Nah, di tiang dan mati di tiang kayu salib. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Pantas tadi kalau Bang Juma mengatakan kalian ini tidak mengikuti ajaran para nabi. Ya, dia mengikuti Paulus. Padahal apa kata Paulus, Bang? Tuhan itu mengutus para nabi-nabinya semua dengan satu misi agar dia dituhankan. Bukan yang nabi ini menjadi Tuhan. Sedangkan Yohanes Pembaptis saja sudah bilang. Paulus itu mengajarkan. Yohanes Pembaptis saja sudah bilang. Inilah anak yang dikasihi. Aku bilang jangan ikut yang lain, ikuti Yesus. Tidak usah tuh Paulus. Paulus kan kalian nggak percaya. Jadi kita ada seorang Paulus. Bang, dengar. Ada seseorang. Ada seseorang yang menemui Yesus. Maksa katanya kau tidak percaya Paulus. Ikuti Yesus. Sorry. Aku lagi di jalan. Seorang berkata, guruku yang baik ya, apa yang kami harus lakukan supaya kami mendapat keselamatan? Apa jawaban Yesus? Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Ya. Itu berarti Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya yang terbaik. Dia selalu menyampaikan bahwa hanya Allah satu-satunya. Artinya dia merendahkan diri sebagai hamba. Pada saat itu dia sebagai manusia, supaya manusia yang ada dalam dunia ini jangan menuhankan manusia. Begitu maksudnya. Tetapi pada saat dia sudah berkorban untuk itu. Berarti yang mati di salib itu manusia atau apa? Tuh, konteksnya dia kan sebagai manusia, dia menjelma sebagai manusia. Yang terangkat ke langit itu manusianya apa Tuhannya? Bentar Bu, Bunda. Yang terangkat ke langit itu Yesus itu manusia apa manusia dagingnya atau rohnya? Saya tanya Anda. Penyaliban dulu kita tanya dia. Ketika yang disalib itu manusianya atau Tuhan? Lanjut. Siapa yang disalib itu? Manusia Yesus atau ilahinya? Aduh, kita mau jelaskan juga tetap kalian nggak bisa ngerti, Bu. Silakan jelasin. Yang disalib mati itu siapa? Manusia atau ilahinya Yesus? Ayo. Yesus itu adalah manusia dan Tuhan itu sendiri. Sudah. Oh, jadi ketika disalib ya manusia dan Tuhan itu mati. Itu kalian yang bicara, bukan kami. Terus apa? Makanya kutanya, yang mati di salib itu tadi apa? Saya sudah bilang toh, Yesus adalah manusia dan Tuhan itu sendiri. Kau mau tanya yang mana lagi? Saya udah jawab. Berarti Tuhan mati, ikut mati. Berarti apa? Itu berarti kau yang sampaikan, bukan saya. Saya tidak ada bilang berarti. Makanya pilihannya manusianya atau Tuhan yang mati, ilahinya saya atau tidak pilih manusia dan Tuhannya. Dia adalah manusia dan dialah itu Tuhan sendiri. Oh, berarti kamu salah karena Tuhan itu tidak bisa mati. Oh iya, memang pikiran kamu kalian punya pendapat kan Tuhan tidak bisa mati. Tuhan itu jauh di sana. Tuhan itu dari awal udah aku bilang. Jadi melakukan itu dari sudut pandang berbeda udah salah. Jadi kita berdebat juga salah. Karena kenapa bilang? Karena kita berbuat baik belum tentu orang semua nilai baik. Iya, benar sekali, Bang. Benar. Jadi percuma kita argumen masalah agama karena sudut pandangnya aja udah berbeda. Kita hidup manusia saja, di setiap manusia pasti cerita kita berbeda-beda.
yang cerita mati kita itu pasti berbeda-beda. Tuhan Orang ini orang atau anggap kita manusia? baik, tetapi di orang lain orang anggap kita tidak baik. diam, Jadi Iya. udahlah, Ini ngapain udahlah. dibahas masalah Kita agama? membenarkan diri di dalam hidup ini, semua manusia, kita ini hanya manusia, tetapi nanti kita lihat pada ujungnya Nggak siapa bisa yang jawab, benar, jadi siapa yang salah. yang mati itu manusia atau Tuhan? Jadi ngoceh bagaimana? Sekarang saya tanya ibu sudah jadi manusia yang sempurna. Nah, bukan aku. Ini kan kita kan Yesus kan disalib. Yang mati itu siapa? Yesus manusia Justru itu atau saya yang bilang, ilahinya? ngapain mau membahas Yesus? Yesus itu saya sudah bilang tadi, Yesus itu Jadi adalah kayak gini, Tuhan. Bunda. Jadi kayak gini, jawab, Bunda. jawab. Manusia yang Bunda, mati atau jadi kayak ilahinya? begini. Ayo jawab lah, Bunda. Bang. Sudah dibilang tadi, Jawab. manusia dan Yesus itu adalah Tuhan juga. Sudah dijawab, jadi kok manusia tanya dan terus gimana? Tuhan mati. Berarti Tuhan mati. Kamu bertentangan dengan Bibelmu Itu kau yang bilang berarti, Tuhan saya tidak itu bilang berarti. tidak terhampiri maut. Di Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Berarti kau bohong. Jangan menebar kebohongan di sini, Bang. Jangan menipu-nipu. Tidak ada yang menebar kebohongan. Tuhan Kau tidak yang bisa mengukir sembarang-sembarang, baru kau yang siapa? menebar Bunda, kayak kebohongan. gini, Bunda. Mau Siapa yang apapun yang mati? kamu bilang, selagi kami Jawablah. kayak Siapa gini. yang mati? Ayo. Kalau kamu Yang- cerdas, kamu yang pintar mati di jawab. kayu salib ya Siapa Tuhan yang mati? Yesus. Yang mati di Tuhan kayu salib Yesus ya Tuhan berarti Yesus. Tuhan bisa mati. Amazing. Tuhan Iya, bisa mati. tidak apa-apa, Yang tidak apa-apa. sekali. Nggak usah diributkan. Bibelmu bertentangan, Bang. Tuhan itu tidak Sudahlah, bisa mati Ibu, di dalam Bapak, nggak usah Bibelmu. diributkan lah. Berarti kau bohong lagi. Makanya kau aku ingkari bilang kayak Bibelmu, gini. Bang. Tuhan Enggak, Yesus. jawab Kita aja. sudah bicara jujur bahwa Tuhan Yesus yang Yesus mati. itu Terus Yang mati itu siapa? Di dalam Yuk Bibelmu kita ku bilang baca Tuhan ya, Yesus yang bahwa mati. Tuhan Terus Yesus kau yang bilang mati. Tuhan Tuhan tidak gimana? terhampiri Sudah. oleh maut. Tuhan tidak Sudah. terhampiri oleh Kawan, maut. Gimana? kalau Kita Tuhan sudah Yesus cakap. nggak mati, kalau Tuhan Yesus nggak mati, maka nggak tergenapi firman Tuhan. Oh, berarti kau bohong lagi. Kata Paulus gini ya, aku kasih tahu gini kata Paulus yang kau anggap rasul ya. Katanya kau Kenapa tidak Yesus percaya. tahu? Kami udah Kristen. Kenapa kau ajarin? Sabar dia. Kasih tahu Ibu. nih. Kasih tahu Ibu, dalilnya. kenapa kau dikasih lagi? Kami enggak Enggak. Ngapain kau ajari kami? Kenapa kau kutip Paulus? Katanya kau tidak percaya Paulus. Kau ini ngaco. Kristus mati dan hidup kembali nggak usah supaya kutip menjadi Paulus. Tuhan. Jadi harus mati Nggak dulu usah ya kutip supaya bisa jadi Paulus. Tuhan. Kamu ini cuma asumsi doang. Kristus Aduh. mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata Paulus di Roma. Oke, sebentar dulu Bunda Rama sebentar. 14:9. Chelsea selamat siang. Chelsea agama apa? Chelsea. Karos selamat siang. Ya, Agama apa? Kalau Kak Rose, Muslim. agama Katolik. Oke, silakan. Chelsea nggak jawab ya, saya turunkan. Yo, agama Kristen aja yang naik, agama Kristen. Yang Islam udah. Silakan aja Bunda. Nah, aku tanya ke yang cewek aja ya, mudah-mudahan nyambung. Kak Ros, yang baik hati, yang mati tersalib itu manusia Yesus apa ilahinya? Emang manusia ke Tuhan Yesus itu? Oi, dia nggak tahu. Dan maaf Yang ya, Bunda, dilahirkan, yang sebenarnya ya. sebentar, yang dilahirkan Maria Iya, itu apakah maaf ya, dia benar, Mas. manusia apa Tuhan? Ini Yang ini dilahirkan udah Maria gitu. itu manusia? Manusia kah yang dilahirkan? Raden Kencana mute atau saya turunkan? Raden Kencana mute, saya turunkan guys. Nggak ini. Aku tanya dulu, Oke. yang dilahirkan Bunda Maria, Tuhan apa manusia? Nggak kedengeran. Jawab dong. Yang dilahirkan Bunda Maria, Tuhan apa manusia? Ayolah, Jadi aku kayak pikir gini kamu Bunda. sedikit cerdas Jadi lah. kayak gini Bunda. Jadi begini. Makanya dari awal udah aku bilang, kalau kita dari sudut pandang berbeda. Jadi kayak gini. Menurut Bunda, Bunda Maria itu melahirkan Kenapa sudut pandang berbeda, Bang? Kita ini dialog berdasarkan Bibelmu, bukan asumsi. Bibelmu di situ tertulis, kata Gabriel apa? Hai Maria, kau akan melahirkan seorang anak manusia, seorang laki-laki. Laki-laki itu kan manusia. Mana ada Tuhan di sana? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri nama dia Yesus. Tidak pernah pula Gabriel mengatakan kau akan melahirkan Tuhan. Sekarang aku tanya. Nah, aku bertanya, pertanyaan selanjutnya. Sekarang aku tanya. Menurut Bunda itu, yang Bunda ceritakan itu, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Itu aja jawab dulu.
Manusia, Bang. Bunda. Bukan Tuhan di situ, bukan? Manusia di situ kok. Enggak, Manusia. yang bahasa Bunda itu kan bahasa Bunda kan udah menceritakan ini bahasanya di Injil itu. Sekarang aku tanya Bunda, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Manusia. Siapa yang bilang Tuhan? Aku nggak ngomong Berarti Tuhan, kita dia manusia. udah beda pola pandang, Karena berbeda. Ngapain kamu dibahas, mematahkan kawan? doktrin. Jadi Karena ngapain kamu kita termakan bahas doktrin. kalau kita Dengar, berbeda dengar. pandangan, nggak usah dibahas lagi dari awalnya. Kita udah nggak sejalan. Itu doktrin, itu hasil konsili, di situ diputuskan hasil kesepakatan manusia. Manusia yang mengangkat itu Yesus menjadi Tuhan, bukan di dalam Bibelmu. Faktanya konsili Ada dalilnya enggak itu Bu? Konsili itu banyak manusia diangkat jadi Tuhan. Itu salah. Yang mati itu Yesus, tapi dari sisi manusianya. Iya. Roh dalam dirinya itu ilahi itu adalah Tuhan. Tuhan tidak akan mati. Kalian Tuhan salah, tidak akan karena yang mati. menyelamatkan, yang menjadi penyelamat itu Tuhan. Kawan, Yang Bunda. menjadi juru selamat Bunda. itu Tuhan. Yang mati Bunda. itu Yesus itu yang sebagai mati. manusia. Dengar Bunda, dengar Bunda. Tuhan tidak Dengar mati. dengar dulu. Kalau Bunda kita jadi berpikiran penyelamat secara mau apa? manusia, bahwasanya Tuhan Satu tidak bisa kata. mati, ngapain dia capek repot-repot ke dunia kalau dia nggak bisa mati? Kalau manusia yang mati berarti kamu salah. Berarti bukan Tuhan yang Woi, selamatkan Bunda, kamu. kita berpikir logika. Kalau Tuhan nggak bisa mati, untuk apa diturunkan ke dunia? Ya itu karena pemikiran Paulus lah. Apa kata Paulus ya? Dengan Sekarang kayak gini, kesalahan kamu percaya sama Paulus atau Tuhan Yesus? Kalau Yesus aku percaya, ajaran Paulus tidak aku percaya. Ya Yesus udah. berkata, hidup Enggak, yang kamu kekal percaya Tuhan ialah Yesus? mengenal. Dengar. Dengar dulu, kamu bilang tadi percaya sama Tuhan Yesus. Dengar. Yesus tidak pernah menyatakan Trinitas. Yesus berkata, Allah satu-satunya, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nggak ada di situ Trinitas. Kapan mana Yesus mengajarkan Trinitas? Atau mana pengajaran Yesus tentang penebusan dosa waris Adam? Kalau ada itu bolehlah kau berbangga. Kalau nggak ada ya sudah. Hapus itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Kalau menuju surga itu kan melalui dia. Apa? Ngomong yang benar. Dia kan sudah bilang belajar dan kebenaran. Itu apa Bang? Makanya dari awal udah aku jelaskan kalau kita Bu Rama tadi dia bilang pandangan berbeda, udah susah. Luruskan pemikiran mereka. Bang, tadi abang Bang Kores, silakan Bang Kores, luruskan mereka nih, silakan. Lanjut dulu. Aku bikin thumbnail. Enggak. Tadi abang bilang. Imrus. Nah, ada Bang Kores. Enggak sedikit aja dong. Ya lanjut. Maaf Bang Kores sebentar dikit dong Bang Kores ya. Mohon izin Bang Kores ya. Tadi abang bilang itu Yesus yang mati bukan unsur ketuhanan tapi manusianya Bang. Kalau begitu Bang, ketika yang matinya ini manusia, yang turun nanti yang kedua kalinya Yesus ini itu siapanya Bang? Apa Yesus ini kembar? Jangan dulu ke situ, Yang turun itu sudah dalam bentuk Allah, bukan manusia lagi. Mereka bisa mengelit begini. Kalau manusia yang mati berarti bukan Tuhan yang menebus dosa kalian. Salahlah kalian karena di Bibelmu itu Tuhan yang menebus manusia, Bu. Jadi yang mati itu Yesus dalam bentuk manusia. Bukan Tuhan. Tuhan tidak mati. Siapa bilang Tuhan mati? Pertanyaanku begini, makanya jawab, yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Aduh, saya ulang-ulang. Berarti manusia tidak ada kehilangannya manusia ini sebagai Tuhan. Bunda Rama yang menebus dosa kami. Berarti manusia yang menebus dosamu. Salah lah kau. Di Bibel Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah semata-mata menyelamatkan. Kalau dia sebagai manusia saja, dia tidak akan mengatakan bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dibangkitkan, jangan kamu nipu-nipu lagi, dibangkitkan. Gak ada di situ dia bangkit Kalau sendiri. dia hanya manusia, dia tidak akan tahu. Kenapa memplesetkan Bibel? Kenapa? Ada apa kalian? Apa kalian karena terlalu senang sama Paulus? Di situ dibangkitkan, tidak ada dia bangkit sendiri. Kamu ini suka, kalian ini kenapa? Kalau kalian jujur, pasti kalian mualaf lah. Saya akan mati dan pada hari yang ketiga
Mana Ya di kan? situ dia bangkit sendiri, mana? Anda kan tidak mengakui Paulus, tapi selalu mengutip-ngutip kitabnya Paulus. Kamu Lucu kan? mengimani, kita bahas Bible. Iya kan? Kita Tapi jangan bahas mengutip Bible. kitabnya Kami Paulus. tidak mengimani Bible. Kita berdiskusi, menyampaikan Sekarang saya tanya, di hadis Al-Quran saja, di Ibnu Tafsir, menyebut di situ Paulus itu Rasul Tuhan. Berarti kau mengingkari Yesus di hadis itu nggak bisa. Tuhan. Ini di hadis Kau Ibnu Katsir loh, ada loh. Ibnu Katsir, baca coba. Berarti Nggak ada kamu dalilnya loh. mengingkari kalau di Nggak ada Al-Quran dalilnya. itu tidak Ayo, ada. coba lihat. Kalau kamu dengar Don, diam dulu, Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati. Sebentar Don, diam dulu Don. Silakan. Kalau kamu ke Al-Quran atau yang diam dulu mengetahui kematiannya. ya Allah ya Rabbi, dengar dulu supaya aku luruskan dulu Don ya. Kalau kamu ke Al-Quran dan ke hadis atau ke tafsir, berarti kamu mengingkari ketuhanan Yesus. Karena di situ tidak ada yang menuhankan Yesus. Sebut-sebut Paulus. Ambil Ya, kitabnya, kalau kamu baru tidak mengakui rasulmu, Paulus. Sekarang saya juga mengimani. saya ambil Kamu juga kan di hadis. mengimani. Saya ambil juga di hadis. Di hadis juga ada tertulis Kan Paulus kamu mengimani, Don. utusan Isa Kamu kan Al-Masih. mengimani Ada Paulus di sebagai hadis, rasul. jangan salah. Yang kita Ibnu sampaikan Katsir, buka-buka di Google. kamu kan mengimani. Kita itu firman Tuhannya kita itu Babel. Satu-satu lah kau biar aku kasih Kita punya Alkitab. Kalau yang kenal Ibnu Katsir Paulus itu bang, Tidak menyembunyikan jawabannya udah diborong nabi sama Abdul. yang Ya, Ini pengguna lama ini. Siapa dulu siapa? Ayo, satu-satu. Nah, begini, kita atur timer ini. Sabar Bang, saya sampaikan dulu. Diam dulu, Atur timer supaya tidak diam ini dulu, Don. debat kusir begitu. Atur 3 Ya menit makanya deh. diam. Oke, atur 3 menit gantian. Begini, Habis Ibu, ya, nanti saya oke, atau saya teman yang ngomong jawab. 1 menit Silakan dulu. Ibu dulu. Saya Silakan. ngomong 1 menit baru kok 3 menit. Tidak, Ya, 3 menit. saya Enggak ngomong usah lah. 1 3 menit lah, panjang lebar. Baru gantian ya. Saya 1 menit aja. Saya 1 menit silakan. aja. Oke, begini. Iya, bicara Ibu. Ibu. Diam dulu, 1 menit aku, Kan dia Silakan, selalu diam. mengutip. Ya, kamu kan selalu ke tafsir. Itu tafsir ya, tafsir. Tafsir itu Ya. tafsiran manusia, ya. Tidak ada di Al-Qur'an ya, enggak ada. Itu tafsir. Jadi, kalau kamu mengimani tafsir orang-orang Islam, berarti kamu salah karena kami itu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Orang Islam di seluruh dunia tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, kenapa kamu mau ke tafsir? Tafsir itu di sana itu tidak tertulis bahwa Yesus di sana diimani sebagai Tuhan. Tidak ada. Di situ Isa itu Nabi Isa sebagai utusan. Jadi kalau kamu ke tafsir-tafsir, kamu salah, keliru. Mending kamu di Bibelmu aja. Paulus itu mengaku rasul padahal tidak pernah ketemu Yesus. Paulus yang membawa agama Kristen. Yesus di dalam Bibelmu tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Tunjukkan satu dalil bahwa Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Ini saya debatku di kelas rendah. Kalau Ustaz Zuma, Gurunda itu kelas tinggi. Kalau aku yang rendah-rendah aja. Mana Kristen dalilnya itu adalah Yesus pengikut mengajarkan? Kristus. Tunggu. Mana dalilnya? Oke, mana Sudah, dalilnya? gantian Mana ya. pernyataan Yesus Sudah, Bu, yang ya. menyebutkan tentang Kristen? Itu dulu. Oke, Bu Silakan. ya. Oke, saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya bertanya ke Ibu. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis enggak? Saya mengimani, kau tidak toh? Tidak, saya tanya. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis enggak? Iya, saya mengimani. Tapi kamu kan Ibu tidak, toh? mengimani Al-Quran dan hadis. Di hadis itu Katsir di sini mengakui ada nama Paulus kau mengimani sebagai Al-Quran. utusan Nabi Isa Al-Masih. Tapi di tetapi di situ- Alkitab Salah. tidak mengakui. Jangan salah. Ibnu Katsir Kita gantian. menukil. Kasih saya Ibnu waktu Katsir juga, 1 menit menukil saja. dari Kita salah gantian, nggak satu bisa hadis begitu. doif. Kita gantian, nanti Anda menjawab. Ya, hadis Ibnu doif. Katsir Begitu. hanya menukil Tadi nggak bisa dari begitu. salah satu Ada hadis di sini. doif. Ada. Bisa Itu baca sendiri adalah kali. Saya kasih linknya. nukilan dari Mau? Ibnu Katsir, Ada ayatnya. tafsiran dari Ibnu Aduh, itu Katsir susahnya. terhadap salah satu Kalian. hadis doif. Kita ganti-gantian. Kok hadis goib ini jelas ada di sini. Sudah jelas itu dibahas. Dijelaskan. Itu sudah 14 kali dibahas. Sudah 14 kali dibahas. 14 kali dibahas. Ada tercantum mengenai Saulus yang menyebut Paulus di situ. Ada Jangan 3 salah. tokoh, ada 3 Begitu. tokoh Makanya aku yaitu bilang, Anda tidak mau Bulus ke hadis. tafsiran atau manusia. Baulus. Itu tafsiran manusia, Bang. Silakan, Tafsiran Bang. manusia. Silakan. Berarti nggak mengimani Ya, manusia hadis lah. dong. Ibnu Katsir tidak ada
meriwayatkan hadis, dia hanya mentafsir dari salah satu orang yang menukil hadis itu, dan sudah diverifikasi di kitab lain bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa itu adalah hadis dhaif. Apalagi? Ayo buktikan di mana. Kita kan bicara dalil. Oke, sebentar. Gitu. Jangan kita saling debat kusir. Saya ada. Kalau mau tanya, saya bacakan di sini. Ada. Jadi gitu. Itu jadi terhadap Anda surat tidak Yasin mengakui toh, betul? Kisah Rasul Terhadap ya? surat Yasin toh, betul? Iya, Yasin Yasin. 13. Baca coba. Jawaban. Ya. Hehehe. Assalamualaikum, udah live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini topiknya apa sih? Topiknya hadis dhaif. Sudah melebar ke kiri ke kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tentang ini tadi yang dibahas ini masalah Tentang penyaliban. Tentang penyaliban. Itu karya iblis apa karya tentang Tuhan? penyaliban. Enggak Oh, jelas penyaliban. Ya. Ini aku masuk dulu ya. Penyaliban itu untuk apa? Untuk menebus dosa, guru. Oh iya kah? Coba yang kawan Kristen untuk menebus dosa penyaliban itu. Untuk menebus orang yang berdosa. Untuk menebus orang yang berdosa, penyaliban itu. Itu menggenapi hukum siapa? Ini Molok, guruku. Kita bicara hukum Molok, bukan. Itu tidak sebatas itu, pertanyaannya itu udah salah. Pertanyaan untuk menggenapi apa? Itu sudah karya Tuhan, Pak. Karya Tuhan, manusia semakin jauh dari dosa. Tuhan pengen umatnya itu terselamatkan. Ya kan, Tuhan merendahkan diri dalam wujud manusia, dalam diri Yesus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena manusia tidak bisa secara langsung menghadap Tuhan untuk minta pengampunan. Karena di perjanjian lama dikatakan harus mengorbankan hewan atau binatang supaya bisa pertobatannya itu diterima sama Tuhan. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, tidak perlu lagi itu pengorbanan hewan. Yang penting percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya. Sudah dosamu bisa diampuni. Diampuni dalam arti tetap setia dalam supaya Yesus. begitu menggunakan hukum ini ya, hukum penyaliban itu ya. Kok hukum penyaliban? Nah, kalau begitu, ini hukum penyaliban ini itu hukumnya Yahudi atau Romawi kalau boleh tahu? Kalau hukum Romawi itu disalib itu ya orang-orang terkutuk, penjahat. Tapi Yesus kan bukan orang terkutuk, dia bukan orang berdosa. Dijelaskan. Jadi hukum Romawi ternyata ya, bukan hukum Yahudi ya?